Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kebun alpukat Ciamis dan hari ini kita sedang membuat tambungan air untuk mesin hidram. Apa itu mesin hidram? Mesin hidram adalah alat yang kemudian cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan tekanan air yang kemudian kita gunakan untuk tekanan itu untuk mendorong air ke puncak bukit di atas. Elevasi kita ada di 100 meter, kurang lebih 100 meter dari dasar mesin ke titik buk atas, dan kita gunakan 2 unit mesin hidram. Nah, kita gunakan mesin hidram Arju yang sudah teruji di beberapa daerah di Indonesia, dari Aceh sampai ke timur. Nah, hari ini kita sedang lakukan pembuatan tampungan air di atas. Nah, di lokasi ini adalah lokasi kedua. Lokasi yang pertama kemarin di atas di sana, yang ini kebetulan bekas sawah rawa, sehingga kita tanamin alpukat, banyak yang busuk akar. Ketika musim kemarau kering, ketika musim hujan tergenang air. Dan di sini kita pasang mesin hidram. Nah, itulah mesin hidram. Nanti di titik ini menggunakan pipa 1,5 in dan pipa input ke mesin menggunakan pipa 3 in 2 unit. Ini kita lokasi dari bawah, itu kita buat tampungan air. Nah, nanti pipa itu dialirkan ke sini. Elevasi dari titik ini sampai ke sana adalah 10 meter lebih. Kemarin diukur 12, diambil 2, berarti sekitar ya 10 sampai 12 meter elevasinya. Terus jarak luncurnya adalah 25 meter. Jadi udah sangat cukup untuk nendang air sampai ke puncak sana. Sana ada embung pertama, kemudian kita bagi, ada embung kedua, di atas sana ada embung ketiga. Kita dari dasar ini. Coba kita naik ke atas. Nah, inilah sumber air kita. Ini air limpasan dari tampungan air kita. Halo. Ini kita buat dinding beton. Kita buat dinding beton dengan kedalaman 1 meter pondasi. Pun air masih bisa bocor. Terus kita bikin urugan lebar 2 meter. Terus kedalaman ini 1 meter. Di sana lagi 1,5 meter ada trap pondasi di dalam air. Jadi itu pakai asbes, ini pakai asbes. Nah, ini agar mampu menahan laju tekanan air yang ada di bendungan. Nah, ini posisi penuh di saat musim hujan. Nah, itu ada teman kita soang. Halo, lama nggak ketemu. Hai. Nah, ini soang cantik. Nah, sumber air kita ada di atas. Terus kemudian di dinding-dinding ini rembesan. Dari bibir ini ada masuk 1,5 meter. Kita kasih pondasi kedua. Dan ini mesin submersible kita. Ini ada 2 unit. Ada 2 unit mesin submersible. Yang ini bergantian selama 24 jam non-stop. 1 jam nyala, 1 jam mati, 1 jam nyala, 1 jam mati. Seperti itu. Nah, ini lumayan, biaya listriknya sampai 2 jutaan.
Nah, kalau kondisi hujan begini, kita nggak terlalu pusing, sehingga irigasi kita agak lebih irit. Tapi kalau musim kemarau, nah itu kerepotan. Dan ini kita dalamkan sedalam 4 meter. Yang perlu kalian ketahui, mesin submersible itu mendorong air dari kedalaman, bukan dari permukaan. Jadi ketika musim hujan begini, ini lumpur akan naik. Dan itu sering terjadi, kita harus membuang kotorannya ada di keran di sana, kita buang sehingga bisa nendang lagi. Kalau nanti berapa minggu lagi kena lumpur lagi, si tekanan air akan berkurang. Dan itu seringkali bermasalah, terjadi kerusakan. Nah, untuk itu kita gunakan pemasangan mesin hidram. Gitu. Jadi mesin hidram itu kita ambilkan sumber airnya dari ini, di dalam sana ada pipa 3 inch. Kemudian kita kasih tutup, sementara ini kita tutup, dan ini arahnya ke sini. Ini di dalam sini kita gali, ini bekas galian jalur pipa, dan di sana di tenda biru itu, nah itu di situ kita buat tampungan air. Kita buat tampungan air yang nanti air itu akan mengalirkan ke mesin hidram. Nah, dulu kita langsung bikin dari sini. Langsung kita tidak menggunakan tampungan air, langsung dari sini. Dan ternyata di pojok situ, 70 meter dari sini, kita pasang pondasi untuk mesin hidram. Dan karena tanahnya bekas rawa, jadi pondasinya kurang kuat. Dan akibatnya ketika kita buat gunakan mesin hidram itu jebol. 1 hari 2 hari udah miring mesinnya. Dan satu hal lagi yang saya pengen ceritakan ke kalian, saya di kebun ini menganut pemahaman untuk kemudian melakukan pengeboran sampai ratusan meter, itu tidak kami lakukan. Kami memilih untuk mengambil di lokasi yang paling memungkinkan untuk menampung sumber air, mata air itu kita tampung, kita bersihkan, dan ternyata mampu. Ini musim kemarau biasanya sedikit, sangat sedikit sekali airnya. Dan ketika kita tampung, kita rapikan, mata air kita rapikan, terus sumber air di atas kita tambah tanaman yang lain, pohon-pohon besar kita pertahankan, ternyata debit airnya bukan berkurang, malah bertambah. Dan itu sebuah keberkahan, sehingga harapan kita nanti mesin hidram mampu mensuplai air selama 24 jam non-stop, dan tidak ada biaya listrik ataupun BBM. Nah, ketika hidram itu nanti bermasalah, ada submersible. Nah, nanti setelah dari mesin hidram itu air akan kita masukkan ke stabilizer. Nah, ini mesin stabilizernya. Nah, inilah tanaman aligator kita. Ini pertumbuhannya bagus untuk aligator. Dan ada juga yang memang nah ini resikonya ketika kita gunakan pupuk kandang. Ketika gunakan dasar pupuk kandang, itu banyak sekali terjadi kendala seperti itu. Perakaranya kena bakteri, virus, jamur, ataupun pengganggu hama pengganggu, uret. Aligator nih lebih senang ke pertumbuhan batang dan daun dulu. Nyali Abah? Ngeraya? Mohon. Kemarin hujannya. Aduh. Nah, ini tanaman blok ini, tanaman baru. Ini baru 1 tahunan. Pertumbuhannya cukup menyenangkan. Ya, ada juga yang kuntet.
Ada juga yang bagus. Ini tampungan air yang sedang kita buat, dan itu sumber air yang tadi kita di sana, dan itu dihubungkan oleh pipa 3 in, pipa HDPE 3 in, 2 batang, satu batangnya 100 meter satu rollnya, jadi kurang lebih ke sini 200 meter kurang. Atas kapasang, Mang? Oh. Permukaan itu nagal itu kedah 80 senti lebarna. Senti. Upami bangke eta asna 50. Upami di dia saur abdi mah mepet cenah naon. Jadi itu mah mungkin bisa seperti gitu, bisa V. Tiasa eta mah. Janten di dia mah tak kedah. Iya, tidak harus sama. Sepengen 50 as. Biasa. Oh, as ke asnya. Jantan ya dia dipasang heula pondasi 50 asna 50. Mohon. Ya pametos dipasang pipahna ternyata kita ngagali langsung hadap. Iya. Tapi eta mah pas sesuai naon teh tos di water pas kana tos di benang. Terus benang. Dan turunna sakumaha tos. Mohon. Iya. Berarti langsung gitunya. Entah ya lurus gitu, tapi langsung. Soalnya kamari tos di benang dugi ka itu. Dugi ka mesin. Bahan mesin ke ditu. Iya. Jadi robih deui ieu na kamari mah tos lurus. Enak di benang deui. Iya. Tapi ieu na soalnya kan kamari mah alit, ayeuna diageungan. Dilebarkeun. Iya. Nah, inilah. Ini nanti kita cor beton. Jadi di sini kita pakai wermes. Nganggo wermes emang ya? Jadi pakai wermes, kita cor. Terus diameter lubang 1,2. 1,15, Pak. 1,15 ya cukup. Terus ageng dah. Lebetan teh. Mohon? Lebetan. Mohon? 115. Diameterna upami engke kirang tiasa ka luhur. Ya. Ditambih. Mohon. Terus cekap sih. Cukup. Untuk diameter 115 dalam, terus ketinggian 2 meter. Mungkin bisa dinaikin lah, misalkan 50 cm. Bisa. Mohon. Dah titik nol permukaan aya di dia. Mohon. Jadi ini titik nol permukaan sama dengan titik permukaan air yang ada di sana. Nah, kita turunkan 1 meter agar tendangannya kencang. Karena pipa nanti yang masuk adalah 3 in 1 batang. 1 pipa. Sedangkan output untuk pengisian mesin hidram itu 2 batang. Tapi kalau ini tidak terhalang langsung, kalau ini pakai ada tekanan ke atas, ada. Jadi insya Allah nggak tekor. Kehujanan kamari, Bah? Ente aman. Saya mau buru-buru kabur. Ada hujan teh. Ngeriling. Nah, ini pipa yang nanti kita pasang untuk di bagian di sini. Kita pasang di sini. Nah, di bagian dalam itu. Jadi output dari tampungan air itu dengan pipa itu. Dan ini pipanya kita menggunakan medium B. Ketebalan 2,3 mili. Kalau kita gunakan yang ketebalan tipis, wah bisa pecah itu. Dan elevasi ini kita dari titik ini sampai ke mesin hidram di bawah sana, elevasinya adalah 10 langkungnya. Lebih dari 10 meter. Ini. Terus jarak luncur dari titik ini
Jarak peluncur sampai ke sana itu 25 meter. Nah, dengan metode dan perhitungan seperti itu, diharapkan dari mesin hidram itu nanti mampu mengangkat air, ditendang sampai ke sana. Nah, itu. Nah, sana nanti titik ada saung itu, belakang saung itu ada namanya stabilizer. Stabilizer itu nanti ada, kita gunakan 2 unit mesin hidram. Nanti sampai titik itu jadi satu pipa, satu aliran, 1,5 in pipanya sampai ke puncak di atas sana. Elevasinya dari titik itu kurang lebih 100 meter, dari sini kurang lebih 120 meter. Nah, seperti inilah. Jadi ini dasar tampungan airnya. Jadi ini adalah tampungan air, nanti kita cor dengan ketebalan 10 cm, terus diameternya ini 1 meter up, 1,15. Nah, di sini terus nanti di bawah juga nanti dicor, sehingga bagi kalian yang belum paham tentang teknologi hidram, sangat dibutuhkan bahwa tampungan ini kokoh. Dan ini nanti posisi di lokasi saya duduk ini nanti dicor dengan cor beton sehingga besi yang masuk 2 pipa masing-masing 6 in ini kuat karena tendangannya luar biasa keras. Nah, volume air ini ketinggian 2,5 meter dikali 1, berarti sekitar 2,5 kubik. Nah, ini seperti ini. Dan ini pipa nanti kita tanam. Pipa kita gunakan pipa 3 in sampai ke bawah. Oke. Nah, inilah pipa yang nanti akan kita gunakan untuk output dari tampungan hidram. Nah, nanti di sini akan kita sambung dengan penghubung antara pipa 6 in dengan pipa 3 in. Sudah kita buatkan, jadi nanti tinggal sambung. Di sini dilas dengan 3 in. Nah, harapan kami adalah kebun ini nanti mampu terairi dengan baik melalui sistem irigasi hidram, yang tentunya hidram itu modal besar di awal, namun untuk biaya bulanan dan perawatan juga minim. Sehingga bahkan ini unit yang baru ini kita gunakan teknologi terbaru. Jadi ketika debit air itu berkurang, kita mampu setel 1 klep sehingga tekanan minim pun masih bisa mensuplai. Keren kan? Dan kami menggandeng tim tenaga ahli Arju, yaitu Hidram Arju, untuk mensuplai kebutuhan kebun kami di kurang lebih 30 hektar ini. Dan bisa bertambah karena kita sedang melakukan penambahan peluasan. Nah, seperti inilah air dari sumber air sana. Memang untuk irigasi ini mestinya di awal kita kerjakan dulu, tetapi karena memang banyak hal keterbatasan sehingga irigasi kita belakangkan. Karena kebetulan kami punya metode untuk kemudian mengamankan areal perkebunan kami ini dengan sistem kocor, yaitu kocor bulanan dan kocor sebulan 2 kali.